المشرقين ورب المغربين رب السماوات والأرض وما بينهما رب العالمين رب العرش العظيم رب العرش الكريم وأشهد أن محمدا رسول الله لا نبي بعده صادق الوعد الأمين أرسل الله له رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الحق بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat jamaah salat subuh Masjid At-Tayyib yang mudah-mudahan kita sama-sama dimuliakan Allah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita rahmat dan karunia-Nya, yang telah memberikan kepada kita nikmat yang sangat banyak. Selanjutnya salawat dan salam terus kita sanjungkan kepada junjungan tercinta Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau yang itu bagaikan bahtera keselamatan lambang petunjuk ke jalan yang lurus. Kita juga mohonkan curahan rahmat akan diberikan kepada para sahabat Rasulullah. Kita juga mohonkan curahan rahmat akan diberikan kepada para imam madhab, para muqallidin, para hufaz, para mufassirin, para fuqaha, para muhaddisin, para sufiyin, para tabi'in, para wali pemimpin umat, juga kepada guru-guru kita yang mengajarkan kebaikan kepada kita. Kita juga mohonkan curahan rahmat akan diberikan khususnya kepada kedua orang tua kita, baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggalkan dunia yang fana ini. Kita juga mohonkan curahan rahmat akan diberikan kepada orang-orang yang melakukan amal kebajikan, dan mudah-mudahan kita pada subuh hari ini termasuk ke dalam kategori orang-orang yang melakukan amal kebajikan, sehingga kita juga akan mendapatkan curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kembali kita berkumpul di majelis kita ini, di masjid ini, dalam rangka untuk bersama-sama kita belajar, bersama-sama kita memperdalam pengetahuan agama, bersama-sama kita mengulang-ulang pelajaran-pelajaran yang mungkin dahulunya pernah kita pelajari dalam rangka untuk memantapkan akidah, keimanan, keislaman, dan keihsanan kita. Jadi ada iman, ada Islam, ada ihsan. Setiap orang yang mengaku beriman dan beragama Islam wajib mempelajari ketiga ilmu ini. Satu, ilmu yang berhubungan dengan keimanan. Dua, ilmu yang berhubungan dengan keislaman. Tiga, ilmu yang berhubungan dengan keihsanan. Jadi ada tiga ilmu yang wajib kita pelajari. Yang pertama, iman. Ini kita ulang-ulang secara global. Iman, apabila kita bicara iman, kita bicara hakikat. Ini yang paling penting. Bila kita bicara iman, kita bicara hakikat. Siapapun yang menyampaikan taklim di sini, mengajar
pengertian di sini. Apabila yang disampaikan itu berhubungan dengan keimanan, berarti pelajaran yang kita pelajari itu berhubungan dengan ilmu hakikat. Jadi ilmu hakikat itu ilmu yang paling dasar. Cuma kadang-kadang di masyarakat itu ketika bertanya, tadi pengertian apa, pelajaran apa di masjid, pelajaran hakikat, hati-hatilah. Nah, itu kadang-kadang. Kenapa terjadi seperti itu? Karena ada orang yang menyampaikan ilmu hakikat yang tidak sesuai dengan keimanan. Pertanyaannya, kenapa apabila kita bicara iman, kita bicara hakikat? Jawabannya, apa saja yang ada di dalam keimanan itu kita tidak ada yang mengetahui kecuali yang diberitahu oleh Allah. Ini pada pertemuan yang terakhir seperti contohnya iman kepada Allah. Kalau ada pertanyaan, apakah bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat sekalian beriman kepada Allah? Jawabannya sama, kami beriman kepada Allah. Pertanyaan yang kedua, apakah bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin, hadirat sekalian pernah bertemu dengan Allah di dunia ini? Jawabannya sama lagi. Tidak pernah kita bertemu Allah di dunia ini. Loh, dari mana kita mengetahui bahwasanya Allah itu Tuhan kita? Jawabannya ada di dalam kitab suci Al-Quranul Karim. Namanya saja kitab suci. Isinya kalam-kalam Allah. Allah yang memberitahu. Kita mengetahui Tuhan kita adalah Allah. Allah kasih tahu di dalam Al-Quran. Kata Allah berfirman, innani anallah, sesungguhnya aku adalah Allah. Nah, ini kita mengetahui berarti kita mengenal Allah. Allah memperkenalkan dirinya melalui nama-namanya. Innani anallah, la ilaha illa ana, tidak ada ilah. Bahasa mudahnya, tidak ada apapun, tidak ada sesembahan apapun, tidak ada Tuhan apapun. La ilaha illa ana, tidak ada sesuatu pun yang bisa disembah kecuali saya, kata Allah. Kata Allah, fa'buduni, maka sembahlah aku. Jadi dari mana kita mengetahui Allah itu bukan kita? Dari kitab suci Al-Quranul Karim. Yang setiap individu apabila mengaku beriman beragama Islam, maka dia wajib mengimani apa-apa yang ada di dalam kitab suci Al-Quranul Karim. Wajib itu. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Itulah kitab suci Al-Quran yang tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Maka mulai hari ini jadikanlah Al-Quran itu sebagai petunjuk. Mulai hari ini jadikanlah Al-Quran itu sebagai pedoman dalam menjalani hidup dan kehidupan kita sehari-hari. Karena Allah sudah memberitahu bahwasannya Al-Quran itu petunjuk, pedoman. Jadi kita mengetahui Tuhan kita Allah yang memberitahu. Kita beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Dari mana kita mengetahui kita beriman kepada malaikat-malaikat Allah? Di dalam Al-Quran Allah memberitahu. Kita beriman kepada kitab-kitab Allah. Dari mana kita mengetahui? Dari Al-Quran. Yang bisa kita imani hanya satu kitab saja, yaitu Al-Quranul Karim. Kita beriman juga dengan kitab-kitab sebelum Al-Quran, cuma bukan kitab yang ada di masyarakat. Kenapa demikian? Karena kitab Taurat, kitab Injil itu sudah ada perubahan-perubahan. Sedangkan Al-Quranul Karim Allah sudah menjamin
Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran, kami yang menjaganya. Mulai dari zaman Rasulullah 1400 tahun yang lalu sampai sekarang Al-Quran tidak berubah. Injil itu Injil itu berubah, bertambah dengan kalam-kalam manusia dia, kalam-kalam pengikutnya Nabi Isa bertambah di situ. Banyak yang disimpankan di situ. Dalam kitab Taurat begitu juga. Kalau bahasa mereka itu perjanjian lama, Injil perjanjian baru, Zabur isinya mirip-mirip doa-doa, semuanya tersimpul dalam kitab suci Al-Quranul Karim. Kalau kita bertanya dengan orang Yahudi, siapa Tuhan sampeyan? Jawabannya Allah. Kalau kita bertanya dengan orang-orang Nasrani yang masih asli, siapa Tuhan sampeyan? Jawabannya sama, Allah. Kalau kita bertanya dengan orang-orang kafir Quraisy, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Mereka menjawab Allah, sama Tuhannya. Cuma kadang-kadang diselewengkan. Nah, Al-Quran sampai sekarang tidak berubah. Maka jadikanlah Al-Quran sebagai pegangan hidup kita untuk menjelaskan hakikat tadi. Iman kepada Rasulullah. Pernah kita bertemu dengan Rasulullah? Pada mana? Tapi di dalam Quran ada menjelaskan tentang perjalanan hidup para nabi dan para rasul. Sebahagian ada yang diceritakan, sebahagian ada yang tidak diceritakan. Dan cerita yang paling banyak di dalam Al-Quran itu cerita tentang Nabi Musa. Paling banyak. Dan kita wajib mengimani para rasul. Jumlah nabi yang diutus oleh Allah itu 124.000 nabi. Nabi Muhammad yang terakhir. Jadi Nabi Muhammad itu nabi yang ke 124.000. Di antara 124.000 nabi tersebut 313 rasul. Nabi Muhammad yang nomor 313. Rasul yang ke-313 itu Nabi Muhammad. Di antara 313 rasul itu yang wajib kita imani 25 nabi dan rasul. Nabi Muhammad yang nomor 25. Uniknya Nabi Muhammad itu nabi yang terakhir, rasul yang terakhir, tapi pemimpinnya para nabi dan para rasul. Kita sering menyebutnya Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin, pemimpin para nabi dan para rasul, Nabi Muhammad. Dan yang uniknya lagi, setiap nabi dan rasul mengakui bahwasanya Nabi Muhammad itu nabi yang terakhir. Di situ keunikan. Iman kepada hari akhir, hari kiamat. Kira-kira Bapak Ibu pernah bertemu dengan hari kiamat? Tidak pernah. Paling yang kita ketemu itu kiamat kecil. Apa sih kiamat kecil itu? Kiamat kecil itu minta maaf kalau ceritanya tidak enak, saya minta ampun, itu maaf. Saya ditugaskan jadi KPPS di sekolah dasar 006 di aula. Ketika bertugas di situ, asik bertugas mencatat nama-nama. Ini kejadiannya 25 tahun yang lalu, lama sudah. Ketika saya mencatat, tiba-tiba minta maaf, saya mau buang air besar. Lalu saya berangkat mencari kamar kecil. Ternyata betul di SD itu kecil semua kamarnya. Padahal saya tidak kuat. Kenapa? Karena untuk anak SD memang. Kalau saya kecil memang untuk anak SD. Waduh, di mana saya bilang ini? Ternyata di situ ada rumah penjaga sekolahan. Kita menyebutnya minta maaf wakar, penjaga sekolah.
Ada di situ ibu-ibu, satu aja ibu, ada satu ibu. Minta maaf Bu, bapaknya mana? Bapaknya jalan Pak. Oh iya, bisa numpang 2 mil besar kan? Ke kamar kecil. Oh silakan Pak, di sebelah sini Pak. Jadi ibu tuh di tempat saya ini bermotong-motong sayur. Kamar kecilnya tuh 3 meter, 1, 2, 3. Nah di situ kamar kecilnya. Coba pintunya mana ke sana? Ibu tuh di sini, pintunya mana ke sana? Makasih Bu ya. Pintunya nggak ada. Apa tuh udah kiamat kecil kira-kira ya? Pintunya nggak ada. Kamu Bu, kenapa Pak? Pintunya nggak ada. Nggak apa-apa Pak. Saya bilang ibu dapat paksa siapa itu? Gimana? Sudah balik aja izin sama kedua KPPS, izin mau ke rumah, kasih tangan sampai ke rumah selesai. Lega itu kira-kira kiamat kecil. Prosesnya ada, PC-nya ada, airnya ada, pintunya tidak ada. Atau airnya ada, pintunya ada, gayungnya nggak ada, itu stres juga itu. Atau gayungnya ada, pintunya ada, airnya tidak ada, itu stres besar. Nah, itu bahasa ulama itu kiamat kecil. Nah ini kita wajib beriman kepada kiamat besar. Ketika ditanya pernahkah mengalami kiamat besar, semuanya menjawab tidak ada yang pernah mengalami kehancuran alam semesta. Tapi itu semua diterangkan Allah di dalam Al-Quran. Banyak ayat-ayat menerangkan tentang kiamat besar. Yang uniknya banyak sekali ayat-ayat yang Allah bertanya dengan menggunakan kalimat wa ma adraka. Ingat Pak, ingat Bu, ingat hadirin dan hadirat sekalian, apabila Allah berfirman di dalam Al-Quran itu wa ma adraka, itu artinya tidak ada seorang pun yang mengetahui kecuali yang diberitahu oleh Allah melalui para nabi dan para rasul, melalui orang-orang yang dekat dengan Allah. Wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Itu banyak yang wa ma adraka al-qari'ah mal-qari'ah wa ma adraka mal-qari'ah. Itu banyak dalam Al-Quran. Bila ada kalimat wa ma adraka, itu tidak ada seorang pun yang mengetahui kecuali yang diberitahu oleh Allah. Termasuk surah Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Allah menjelaskan Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Allah menjelaskan tidak ada yang tahu kecuali Allah yang menjelaskan atau melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kiamat besar. Terakhir beriman kepada Allah dan qadar. Secara global Allah, ketentuan Allah yang sudah ditulis, sudah disimpan di Lauhul Mahfuz dan belum terjadi. Sedangkan qadar yang disimpan di Lauhul Mahfuz itu terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Kita menyebutnya takdir. Qadar kita menyebutnya takdir. Kalau seandainya definisinya sama, qadar itu ketentuan Allah yang sudah ditulis, sudah disimpan dalam mahfuz dan belum terjadi. Sedangkan qadar yang sudah disimpan di Lauhul Mahfuz itu terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Kita menyebutnya takdir. Kalau definisinya sama seperti ini, maka kita
akan memiliki keyakinan yang sama bahwasanya takdir itu tidak bisa dirubah. Jadi keyakinan saya, Pak, Bu, hadirin dan hadirat sekalian, kurang lebih 35 tahun. Jadi ketika membaca ini lalu meyakini walaupun saya tidak menafikan, tidak meniadakan ada pendapat ulama yang mengatakan ada takdir yang bisa dirubah, ada takdir yang tidak bisa dirubah. Nah, silakan kita beda pendapat. Yang penting kita jangan berencana buat leher. Yang penting kita jangan bermusuhan karena berbeda pendapat. Yang penting kita jangan sampai tidak bertegur sampah, jangan sampai memutus tali silaturahim. Silahkan berbeda pendapat. Saya memiliki keyakinan sampai sekarang bahwasanya tidak ada takdir yang bisa kita rubah. Keyakinan berdasarkan alasan-alasan, berdasarkan contoh-contoh, berdasarkan definisi-definisi. Lalu saya memiliki satu kesimpulan, tidak ada takdir yang bisa dirubah. Imam Ibnu Athaillah As-Sakardaniyah di dalam kitab hikamnya, beliau berkalam, sawabikul imam la tahriku aswaral aqdar. Usaha yang maksimal, niat yang sungguh-sungguh, semangat yang bertumbuh-tumbuh tidak akan bisa merubah dinding takdir Allah Ta'ala. Ini keyakinan saya, tapi saya tidak menafikan, tidak meniadakan bahwasanya ada ulama yang berpendapat ada takdir yang bisa dirubah, ada takdir yang tidak bisa dirubah. Ini pendapatnya. Jadi ada yang mu'allaq, ada yang mutlaq. Silahkan kita beda pendapat. Kalau saya punya keyakinan tidak ada yang bisa dirubah, sekedar untuk memudahkan pemahaman. Contoh, nasi sudah jadi bubur. Kira-kira ibu-ibu yang pandai memasak, adakah yang bisa merubah bubur tadi kembali menjadi nasi? Jam 6 memasak beras, jam 6, jam setengah 7 jadi bubur. Kira-kira adalah yang bisa merubah itu bukan dari jam setengah 7 sampai jam 7, bukan. Mengembalikan ke jam 6 lagi, memasak lagi jam 6 sampai setengah 7 baru jadi nasi. Adalah yang bisa. Jadi bukan merubah itu bukan jam setengah 7 sampai jam 7 atau sampai jam setengah 8. Merubah itu tidak jadi nasi yang jadi bubur itu tidak jadi bubur, tetap ini jadi nasi. Bisa lah kira-kira. Rasa-rasanya berdasarkan hasil survei, saya sudah bertanya dengan ibu-ibu, tidak bisa. Cuma ada yang menjawab, anu guru, kalau merubah nasi jadi bubur itu tidak bisa guru. Cuma menjadikan bubur itu spesial bisa guru. Nah, tinggal beli jeruk nipis, ayam, ampela, hati, bawang borai, daun seledri atau daun sop, ya kan, cabai rawit, tomat, ya kan, rempah-rempah, jadi bubur ayam spesial. Jadi bubur ayam spesial. Gambaran takdir itu seperti itu. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yang menjadikan kematian. Siapa yang menjadikan kematian? Allah. Adalah yang bisa mengubah. Kalau sudah mati. Adalah yang bisa mengubah. Bagaimana dulu dengan Nabi Isa? Begitu Allah yang merubah, bukan Nabi Isa yang merubah. Hati-hati. Itu Allah yang merubah, yang bisa membangkitkan orang yang sudah mati ratusan tahun lalu bangkit. Nabi Isa yang membangkitkan, zohirnya Nabi Isa yang membangkitkan, batinnya kita harus punya keyakinan yang menjadi mayit itu hidup Allah Ta'ala, bukan Nabi Isa. Yang menjadikan kematian, siapa yang menjadikan kematian? Allah.
Kalau kita memiliki keimanan yang mantap di sini, kematian itu mewakili penderitaan. Penderitaan yang paling menderita itu mati. Kalau tangan putus masih belum mati lagi. Gula darah, diabetes itu menderita. Kita maaf yang gula darah itu menderita karena sudah dijajali bahwasanya diabetes itu penyakit mematikan. Itu tidak. Ingat Pak, ingat Bu, ingat hadirin dan hadirat sekalian, tidak ada penyakit yang mematikan. Kita harus yakin itu. Yang menjadi masalah sudah dijajali otak kita. Diabetes itu penyakit mematikan, jantung penyakit mematikan, kolesterol penyakit mematikan, stroke penyakit mematikan, kurang sehat mati juga. Lalu kita takut, ketakutan timbul ketakutan. Kenapa dia berurus? Gula darah, berapa gula darah? 200, cuma 200 kurang berat dia. Kenapa berurusnya? Gula darah. Pas-pasan kaliannya 300 kurang berat. Saya ketemu dengan orang yang gula darahnya 600. Pas datang ke rumah, ada perawat periksa. Nah, 600 tuh hari ini pagi ini 600. Habis makan lontong sini 600. Oh iya Pak. Minggu depan saya ke situ lagi. Kebetulan ada perawat lagi. Periksa lagi. Nah, 700 tuh. Oh iya Pak, kata beliau, iya Pak. Mau periksa juga kan Pak? Saya itu termasuk orang yang takut dengan jarum. Takut ditusuk gitu. Enggak mungkin saya berangkat. Enggak. Oh, sudah. 2 minggu kemudian bersama lagi saya. Kebetulan ada perawat itu lagi. Nah, ketemu lagi kan Bapak ini berarti perawat lagi kan. Ini periksanya ibu. Ibu mau tahu lah tulisannya di situ. Error. Hidup masih lawan. Saya bilang, makan apa itu pagi? Lontong, setiap pagi lontong. Siang nasi padang. Jam setengah 12 itu nasi padang. Sore sate, malam nasi goreng. Mumpung hidup, keluar presiden mumpung hidup. Makan. Kalau lepas mumpung hidup, mumpung masih beliau. Ya. Anak sini tuh diberikan. Mau apa pagi ini Mas? Lontong. Siang mau apa? Nasi padang hari-hari. Nasi padang. Habis asar, karena aku sampai habis. Malam nasi goreng. Error. Belum mati. Berarti gula darah itu tidak mematikan. Siapa yang mematikan? Allah. Harus yakin kita. Bukan gula darah yang mematikan, bukan kolesterol yang mematikan, bukan karena makan kambing. Ini kesalahan di masyarakat harus diperbaiki. Daging kambing ini kata Nabi, bukan kata saya. Daging yang paling bagus itu daging kambing. Cuma masyarakat kebanyakan takut dengan daging kambing itu. Kenapa ya? Pas kurban dapat dia daging kambing dia mau jalan susah. Allah Akbar. Padahal daging yang paling bagus daging kambing. Jangan takut dengan daging kambing. Biasa. Cuma kalau di dalam tubuh kita ini alatnya besar, jangan banyak-banyak makan itu rumusnya. Pun alatnya rusak, lalu masih muda makan aja. Pun masih bagus perpaknya, namun sudah rusak, kreas rusak. Nah itu jangan banyak makan karbo, nasi, mie, jangan. Itu petuahnya seperti itu karena pankreasnya rusak. Pankreas itu menghasilkan insulin. Insulin itu merubah karbo jadi kalori. Kalau pankreasnya rusak, tidak bisa menghasilkan insulin.
Kalau insulinnya tidak ada, tidak bisa merubah karbo jadi kalori. Kalau tidak bisa merubah karbo jadi kalori, si gula itu masuk ke dalam darah, maka disebutlah gula darah. Maka orang yang dimana yang gula darahnya tinggi, yang ibu tadi, yang 600 itu bersuntik pakai insulin. Atau di sini dua jari yang pusat, dua jari di kiri, di kanan, disuntik pakai insulin. Insulin itu mengubah karbo menjadi kalori supaya tidak masuk ke dalam darah. Seharusnya bukan insulin yang dimasukkan, harusnya dicari rempah-rempah yang bisa memperbaiki pankreas. Oh, bilang sendiri, Pak mau dipakai saja gaya-gaya. Dari mana tahu dokter berkesah? Dokter berkesah kamu dulu dia itu milik umat, dijaga kesehatan, makan beringat, maksudnya makan beringat, melihat kalau dia gagal dulu penyakitnya banyak, ya. Dia ada kolesterol kan, ada dia ada gula darah kan, ada asam urat kan, ada aman semua, tekanan aman juga ya. Terakhir periksa bilang ada pernah periksa aja dusta. Dalam awam besar seperti ini tidak ada penyakitnya, itu dusta. Cuma kebanyakan manusia ketika periksa 200, 300 stres. Jadi bukan gula darah yang membuat kita bermasalah, ya kan? Bukan gula darah, tapi diri kita yang membuat kita bermasalah, kekhawatiran kita yang membuat diri kita bermasalah, lalu kalang kabut. Nah, jadi siapa yang menjadikan kematian? Allah. Yang sehat bisa mati lah, bisa yang sehat bisa meninggal, yang sakit bisa meninggal, yang sehat bisa meninggal, yang muda bisa meninggal, bayi bisa meninggal, dalam kandungan bisa meninggal, ditambah kalau pakai saya, Tuhan bisa meninggal, semuanya bisa meninggal. Setiap yang hidup pasti mati, sudah pasti. Jadi mati itu mewakili hidup yang menjadikan kehidupan. Siapa yang menjadikan kehidupan? Allah. Hidup itu mewakili kenikmatan. Nikmat yang paling nikmat itu hidup. Nikmat yang paling nikmat itu hidup. Kita bisa buka mata, itu nikmat. Bangun tidur, alhamdulillah, Allahi ahyana ba'da. Pas mau berdiri tidak bisa berdiri, itu nikmat sudah. Setruk, pas mau berdiri tidak bisa berdiri. Tapi musa-musa mata hidup, bernapas, nikmat itu nikmat yang paling nikmat. Apalagi bisa duduk, bisa berdiri, bisa berjalan. Oh, itu nikmat. Jadi nikmat yang paling nikmat itu nikmat hidup. Siapa yang menjadikan hidup? Allah. Untuk apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk menguji diri kalian, siapa di antara kalian yang istimewa perbuatan, siapa di antara kalian yang istimewa sikapnya, siapa di antara kalian yang istimewa ucapannya. Di antaranya siapa yang istimewa itu apa sih? Membuat kita dekat kepada Allah. Istimewa itu bisa buka mata, alhamdulillah. Tidak bisa berjalan, alhamdulillah. Itu istimewa. Bisa duduk, alhamdulillah, istimewa. Tapi tidak bisa jalan, istimewa. Alhamdulillah, istimewa. Membuat kita dekat dengan Allah. Bisa berjalan tapi tingkat, alhamdulillah. Ya, itu istimewa. Dengan kaki tertatih-tatih dia bisa mendekatkan dirinya kepada Allah. Karena banyak orang yang sehat jauh dari Allah. Banyak orang yang tertatih-tatih kakinya jauh dari Allah. Banyak orang yang tidak bisa berdiri jauh dari Allah. Banyak orang yang tidak bisa bangun jauh dari Allah. Nah, kita bisa dekatkan diri kepada Allah.
istimewa. Kalau kita bisa menjadikan apa saja dekat dengan Allah, istimewa. Jadi hidup itu takdir, mati itu takdir. Ada yang bisa mengubah kira-kira? Dan bisa. Saya kira-kira beli nasi kuning, dicontoh. Hari ini mau beli nasi kuning. Jalan saya setengah 7 sampai di penjual kuning. Alhamdulillah tapi tidak antri. Pas periksa dompet ketinggalan, udah jadi beli nasi kuning. Takdirnya tak beli nasi kuning. Takdirnya ketinggalan dompet. Nah sekarang berangkat saya setengah 7 lagi besoknya mau beli nasi kuning. Periksa dompet ada. Berangkat motor saya sampai antrinya. Dan jadi tidak sempat ngajar, tidak sempat antri. Takdirnya tidak beli nasi kuning. Besok aja sudah. Besok berangkat lagi periksa dompet ada duitnya. Jalan saja. Tidak antri. Tidak antri. Nasi kuningnya satu. Anda apalah habis. Duitnya ada, sepi habis. Cuma kebanyakan manusia tadi ketika duitnya ada, nasi kuningnya ada, bisa makan nasi kuning, banyak yang jauh dari Allah. Nah bagaimana kita yang sudah belajar di sini pas bisa makan nasi kuning dekat dengan Allah. Nah pertama-tama alhamdulillah, lalu pas makan bismillah. Lalu tenaga yang ada karena makan nasi kuning tadi digunakan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Nah itu istimewa istimewa, menjadikan apapun yang terjadi istimewa. Bisa beli nasi kuning istimewa, tidak bisa beli nasi kuning istimewa. Tidak menggerunung, bahasa Banjar yang tidak menggerunung, menjadikan kita semakin dekat kepada Allah. Nah kira-kira adakah takdir yang bisa kita rubah? Saya akan menjawab tidak ada. Terus pertanyaannya biasanya, minta maaf, biasanya jamaah bertanya, bagaimana dengan firman Allah, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak merubah apa yang ada pada satu kaum sampai kaum itu sendiri yang merubahnya. Ini kalau dalam pelajaran tauhid, dalam pelajaran tasawuf, ayat ini dinamakan ayat syariat, ditujukan kepada ahli syariat agar dia bersungguh-sungguh untuk memperbaiki hidupnya. Contoh, kalau ibu punya anak atau punya cucu SD kelas 1, sampul bukunya itu sampul buku, tulisannya rajin, pangkal, pandai, hemat, pangkal, kaya. Itu kelas 1 SD. Kalau di pesantren itu di buku tulisannya manjada, wajada. Barang yang siapa bersungguh-sungguh pasti bisa. Itu ditujukan kepada tingkatan pemula. Kalau sudah ke sini, rajin belum tentu pandai, hemat belum tentu kaya. Bersungguh-sungguh belum tentu bisa. Kalau masuk ke sini, yang menjadikan bisa itu Allah Ta'ala. Yang menjadikan seseorang itu pandai, Allah Ta'ala. Yang belajar berusaha agar kita pandai. Yang menjadikan pandai Allah Ta'ala. Yang menjadikan dia berusaha supaya bisa pandai, belajar, berdagang, sungguh-sungguh. Ternyata tidak pandai-pandai. Takdirnya tidak pandai. Takdir. Tapi dia dinilai dari usahanya. Yang dinilai itu usaha. Famay ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Allah tidak menilai hasil, Allah menilai usaha. Yang dinilai itu usahanya, proses, bukan hasil. Jadi ini ayat untuk ahli syariat tingkatan pemula. Bagaimana dengan hadis Nabi, barang siapa yang ingin dipanjangkan usianya,
dimudahkan rezekinya, jalin tali silaturahim. Pertanyaannya, bisalah kita silaturahim tanpa ketentuan dari Allah? Tidak bisa. Ingatlah tahun 2020, ingatlah musim corona, adalah yang silaturahim? Tidak ada. Oh yang angkot itu nggak sih? Mengerikan. Bisa lah silaturahim? Tidak bisa. Sampai-sampai di masjid banyak macam-macam tulisannya. Yang tidak pakai masker tidak usah ke masjid. Yang tidak pakai masker sebagian di rumah saja. Ada tulisannya. Terus yang batuk, sakit kepala, meriang, jangan ke masjid. Itu saya pernah disuruh ceramah. Hampir saya keluar. Karena saya hilaf memang, karena saya itu batuk. Karena memang hilaf batuk itu ada pada diri saya. Saya ngomong sama pengurus masjid, ini berlaku bagi saya kan? Udah gue ceramah kan? Bisalah kita silaturahim pas corona? Tidak bisa. Bisa nggak silaturahim? Tidak bisa. Sedekah itu menjauhkan kita dari bala. Ingatlah, pertama saya menyebut nama Syekh Ali Jabir, Allah yarham. Syekh Ali Jabir itu mensosialisasikan, ceramah beliau itu mensosialisasikan sedekah wajar. Karena di tiap subuh ini ada dua malaikat yang berdoa, ya Allah, gantilah orang yang menyimpangkan hartanya di jalan Allah. Malaikat yang satunya, ya Allah, binasakanlah orang yang bakhil. Syekh Ali Jabir itu mensosialisasikan sedekah wajar, dan beliau mengamalkan seluruh gaji beliau itu untuk pondok tahfiz, untuk anak yatim. Beliau umur 45 tahun meninggal penyakit kelenjar getah bening. Kelenjar getah bening. Bisalah menolak penyakit? Tidak bisa. Bisalah menolak tidak bisa. Ketentuannya cuma amal beliau itu banyak sudah. Bisa kita di beliau, karena tinggal itu amal harta kita tinggal. Beliau sudah membawanya ke negeri akhirat dengan menginfakkan seluruh gajinya untuk pondok tahfiz. Luar biasa. Sedekah wajar untuk anak yatim, luar biasa. Kiai Haji Arifin Ilham, Allahu yarham, ahli fikir, sama umur 50 tahun, kelenjar getah bening. Bisalah menolak? Tidak bisa. Ya, tidak bisa. Tapi zikirnya banyak sudah. Ya, kali-kali dalam itu zikirnya banyak sudah. Nah, kita ikuti. Karena yang dibawa mati itu zikir kita, amal kita, ibadah kita, sedekah kita. Itu bentar lagi korban kita yang kita bawa mati. Yang dibawa mati itu ketakwaan kita melaksanakan ibadah. La ilaha illallah wa la ilaha illallah. Jadi tidak ada takdir yang bisa kita ubah. Walaupun ini intermezzo, malah intermezzo itu mahala biu. Ada takdir, ada yang bisa merubah takdir. Saya menyebut nama Doraemon. Itu saya mengembar Doraemon jam 8 pagi hari Minggu itu. Ketika kejadian jatuh, temannya jatuh jam 7 jatuhnya, lapornya itu jam 8. Saya saat ini jatuh. Kata Doraemon, kata Doraemon, kembali ke masa lalu, pintu ajaib. Itu semua jam di rumahnya ke jam 7. Padahal jam 8 sudah berubah jam 7. Teman akrabnya itu tidak jadi jatuh. Yang kesandung batu itu batunya diambil Doraemon, lewat jadi jatuh. Nah itu betul-betul merubah takdir. Cuma hanya
ada di pelet kartun dalam kehidupan sehari-hari adalah tidak ada. Kalaupun ada pelet mereka. Kalau bapak nonton di bioskop, dulu ada pelet Terminator. Itu ujung-ujungnya kita itu Terminator itu kan yang menciptakannya itu kan di tahun 2023, sementara peletnya itu kan di tahun 86. Ini menyelamatkan orang yang mengolah dirinya cuma di tahun 2023. Cuma peletnya itu dalam tahun 85, 86, akhirnya karena banyak penontonnya Terminator 1, Terminator 2, Terminator 3. Tahu aja Pak diumuminya pergi lagi kan. Rami peletnya itu tegak di bioskop. Nah itu bisa lah merubah, tidak bisa. Yang bisa merubah itu pelet kartun itu hanya bisa Doraemon dengan Terminator atau jadi visual lorong waktu. Nah itu bisa juga merubah. Bismillahirrahmanirrahim, kembali ke waktu Ramadan bahari. Tapi itu kan pelet aja dalam kehidupan sehari-hari kan tidak ada. Sampai sini mungkin ada pelajaran. Hari ini terbit matahari itu jam 6 lewat 3 menit. Jam 6 lewat 3 menit itu harap mendirikan sholat. Ulama mengatakan lebihkan 5 menit, ada yang mengatakan lebihkan 8 menit, ada ulama yang mengatakan lebihkan 12 menit. Saya ikut yang 5 menit. Silahkan biar pendapat. Mungkin itu yang bisa kita pelajari pada masa-masa kali ini. Kurang lebihnya minta ampun, minta maaf, minta ikhlas, minta ridho, minta halal. Mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan Allah memberikan petunjuknya kepada kita semua agar kita selamat di dunia, selamat di akhirat. Amin amin amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ma'fidna min dhulumatil wahyi wa akrimna bi nuril wahyi wa ftah lana abwabal ilmi wa zayyinna bil akhlaqil hasanati wal ilmi. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartas samawati wal arda abadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana